Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi kisah Musailamah Al-Kadzab. Tahukah kamu apa arti Al-Kadzab itu? Secara bahasa, Al-Kadzab berarti pembohong besar. Nama itu adalah julukan bagi seorang kafir bernama Musailamah. Nah, mari kita pelajari kisah Musailamah, bagaimana besar sifat bohongnya sehingga dia dijuluki sebagai pembohong. Kondisi Islam sesaat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, keadaan masyarakat dapat dikendalikan oleh beliau. Saat itu Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala agama dan kepala negara pemerintahan. Sebagai kepala agama, Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai Nabi dan Rasul yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan sebagai Nabi terakhir atau disebut Khatamil Anbiya wal Mursalin. Semua orang dalam hatinya mengakui kerasulan Muhammad SAW, sekalipun ada orang yang secara lisan tidak mau mengakuinya dikarenakan rasa gengsi. Sebagai kepala negara atau pemerintahan, Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara Madinah yang disetujui oleh seluruh penduduk Madinah. Beliau menyatakan Madinah sebagai negara umat Islam yang berasaskan Islam dengan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Semua penduduk Madinah baik dari kaum muhajirin, ansor, dan orang Yahudi mengakui kekuasaan negara Islam Madinah serta tunduk terhadap pemerintahannya. Mereka mau mematuhi peraturan dan membayar pajak. Setelah kota Mekah dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam, penduduk Mekah pun mengakui kekuasaan negara Islam tersebut. Warga Mekah pun mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan kepala negara pemerintahan. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tidak ada lagi Nabi penggantinya sebagai Rasulullah untuk selamanya. Namun untuk menggantikan posisi beliau sebagai kepala negara, terpilihlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang mengakui pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kepala negara atau Khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa yang mengingkari bahkan melawan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian penduduk Madinah yang imannya tidak kuat berbondong-bondong keluar dari agama Islam dan tidak mengakui pemerintahan Islam. Mereka itu disebut sebagai orang-orang murtad. Secara terang-terangan mereka tidak melakukan ibadah kepada Allah serta tidak mau membayar zakat dan pajak. Di samping itu ada juga yang mengaku-ngaku sebagai nabi pengganti Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku telah menerima wahyu dari Tuhan dan diutus menjadi Rasul. Menurut mereka, Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi yang terakhir karena masih ada nabi lain lagi yang diberi wahyu dan disertai kitab suci. Di antara orang yang mengaku-ngaku nabi itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Orang-orang Islam menyebut mereka sebagai nabi palsu. Keberadaan nabi palsu dan orang-orang murtad ini mengancam kewibawaan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq.
Oleh karena itu, Abu Bakar memberikan peringatan keras kepada mereka agar segera menghentikan perbuatannya itu. Namun setelah mereka nyata-nyata menolak, bahkan menyatakan memberontak, maka Abu Bakar mengerahkan pasukannya untuk menumpasnya. Musailamah, pembohong besar. Musailamah bin Habib dari suku Bani Hanifah telah banyak berbuat kesesatan. Dia mengaku sebagai nabi dan diikuti banyak orang. Dia mengajarkan bahwa orang Islam tidak perlu salat subuh dan maghrib. Dia juga mengubah Al-Quran dengan alasan dia dapat wahyu baru, lalu mengajarkannya kepada para pengikutnya. Kian hari kian banyak melakukan kebohongan sehingga pengikutnya makin bertambah. Oleh sebab itu, orang-orang Islam yang masih tetap istiqomah pada keislamannya memberi julukan kepada Musailamah dengan julukan Al-Kadzab. Julukan itu merupakan sindiran yang sangat keras bagi Musailamah karena Al-Kadzab artinya adalah pembohong besar. Namun demikian, dia tidak peduli dengan sindiran itu. Musailamah pun makin gencar menyebarkan ajaran sesatnya kepada banyak orang yang imannya lemah. Musailamah pun menikahi anak perempuan Haris At-Tamimi yang bernama Sajah. Mereka bertemu karena sama-sama mengaku sebagai nabi. Mahar dan mas kawin pernikahannya adalah membebaskan diri dari sholat maghrib dan subuh. Dengan pernikahan antara Musailamah dan Sajah itu, maka semakin luas pula penyebaran ajaran sesatnya kepada penduduk Madinah. Musailamah pun bergabung dengan para nabi palsu yang lain. Mereka mempunyai pengaruh dan akhirnya memiliki wilayah. Pimpinan itu bernama Aswad Ansa yang kemudian memberontak di Yaman. Ia menulis surat yang isinya minta agar wilayah yang dahulu diambil oleh Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepadanya. Ini merupakan bentuk pemberontakan yang nyata terhadap pemerintah dan harus diambil tindakan penumpasan. Akhir riwayat Musailamah sang pembohong besar. Peringatan tegas dari Abu Bakar As-Siddiq tidak juga membuat mereka insaf. Oleh karena peringatan itu tidak digubris oleh para pemberontak, maka Abu Bakar mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid dan Amr bin As. Kelompok Musailamah diserang oleh pasukan Islam dan banyak yang mati terbunuh. Musailamah dan istrinya juga turut terbunuh oleh pasukan Islam dalam penyerangan ini. Dengan penumpasan tersebut, maka tamatlah riwayat Musailamah Al-Kadzab. Menghindari perilaku bohong seperti Musailamah Al-Kadzab, pembohong akhirnya tidak dipercaya. Bohong atau dusta adalah berkata atau berbuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jika dia berkata selalu tidak sesuai dengan kenyataan, jika dia berbuat selalu diliputi sifat-sifat munafik, umat Islam harus menghindari perilaku jahat tersebut. Orang yang berbuat bohong akan memperoleh balasan siksa yang sangat pedih. Ingatlah kembali kisah Musailamah Al-Kadzab. Dia diberi julukan Al-Kadzab karena dia berbuat kebohongan yang sangat besar. Kebohongan itu diantaranya adalah mengaku-ngaku sebagai nabi utusan Allah untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Dia menyatakan bahwa Allah telah memberikan wahyu kepadanya dan menurunkan beberapa ayat Al-Quran. Dengan kemahirannya berbicara, dia mempengaruhi orang-orang untuk mengikutinya. Dirinya telah bohong, juga telah menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Dirinya telah sesat, juga telah mengajarkan kesesatan kepada masyarakat banyak. Allah tidak meridhoi kebohongan Musailamah. Maka Allah pun memberikan balasan setimpal atas perbuatannya. Melalui pasukan Abu Bakar As-Siddiq, maka Allah menumpas habis kebohongan Musailamah Al-Kadzab dan para nabi palsu. Setiap umat Islam dilarang untuk berbuat bohong, juga dilarang keras mengikuti para pembohong.
firman Allah yang artinya, maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Quran Surah Al-Qalam ayat 8. Dalam kehidupan setiap hari, kita harus berhati-hati dan waspada. Kita harus dapat membedakan orang-orang yang berbuat benar dengan orang yang berbuat kebohongan. Orang yang melakukan kebohongan biasanya pemahaman dan pengamalan nilai keagamaannya sangat kurang. Dia tidak mau melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti terdapat dalam kitab suci. Dia ingin hal yang menguntungkan dan mengenakannya dia saja. Firman Allah yang artinya, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami. Quran Surah An-Naba ayat 28. Perilaku bohong atau dusta sangat berbahaya bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang harus menjauhi sifat itu agar bisa selamat dari bahaya yang besar. Menjauhi sifat dusta lebih baik dimulai semenjak kecil atau masih kanak-kanak. Jika sudah dewasa nanti, kita sudah terbiasa menjauhi perilaku tersebut. Sekarang, nilailah perilakumu sendiri-sendiri. Pernahkah kalian berbohong? Atau bahkan mungkin sering sekali berbohong? Jika kalian pernah atau sering berbohong, maka mulai sekarang kalian harus meninggalkan sifat itu. Jangan mengulangi lagi berbuat bohong, sekalipun hanya sedikit. Jika mengulangi lagi, maka kalian tidak akan dipercaya oleh orang lain. Pembohong adalah pemuka munafik. Orang yang berbuat bohong berarti dia melakukan perbuatan orang munafik. Ingatlah bahwa kita tidak boleh memiliki sifat-sifat jahat orang munafik. Orang-orang yang memiliki sifat munafik besok akan disiksa di dasar neraka yang diliputi api membara. Sifat-sifat itu adalah jika berkata selalu berbohong, jika berjanji selalu mengingkarinya, dan jika dipercaya maka dia selalu berkhianat. Perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika dia berkata maka berbohong, dan jika dia berjanji maka dia mengingkari, dan jika dia dipercaya maka dia berkhianat. Dalam kisah Musailamah Al-Kadzab disebutkan bahwa dirinya tidak berani mengaku-ngaku sebagai nabi ketika berada di lingkungan Madinah karena takut dengan Khalifah Abu Bakar dan para pemimpin Islam lainnya. Tapi ketika dia berada di luar Madinah, dia menyebarkan kebohongan dengan mengaku-ngaku sebagai nabi. Ketika dia dipercaya sebagai pemimpin masyarakat, dia justru mengajak masyarakat untuk melakukan kemurtadan. Itulah beberapa sifat munafik yang harus kita jauhi agar dapat selamat dari kehidupan ini. Nah, hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan penutup kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.